Pekan lalu, angin politik nasional berembus kencang dari Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah kota yang kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Di tengah geliat pembangunan dan semangat masyarakatnya, Makassar menjadi saksi peristiwa penting yang mengguncang peta politik Indonesia. Di kota ini, Partai Nasdem menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas besarnya, sebuah hajatan politik yang tak hanya dihadiri oleh kader, tapi juga menarik perhatian banyak pihak dari berbagai penjuru tanah air. Ribuan kader dari seluruh Indonesia berkumpul, menandai momentum penting di tengah pemerintahan baru yang baru berjalan 10 bulan. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen dan loyalitas terhadap partai. Makassar dipilih sebagai simbol semangat Indonesia Timur yang dinamis dan penuh potensi. Kota ini merepresentasikan harapan baru, energi muda, dan kekuatan daerah yang ingin didengar di panggung nasional. Rakernas ini bukan sekadar agenda rutin, tapi ajang konsolidasi dan penegasan sikap politik partai. Disinilah strategi besar dirumuskan, arah perjuangan ditentukan, dan suara-suara dari akar rumput diakomodasi. Para elit partai dan kader akar rumput bertemu, menyatukan visi dan strategi perjuangan. Dialog terbuka antara pimpinan dan anggota menjadi momen penting untuk memperkuat solidaritas internal. Setiap pernyataan dari mimbar Rakernas menjadi sorotan media dan pengamat politik nasional. Tak heran, setiap langkah dan keputusan yang diambil di forum ini akan mempengaruhi dinamika politik nasional ke depan. Semua menanti kemana arah Nasdem. Apakah partai ini akan tetap berada di jalur yang sama, atau justru mengambil langkah baru yang mengejutkan? Bagaimana posisinya dalam koalisi pemerintahan Prabowo? Apakah Nasdem akan memperkuat dukungan atau memilih menjadi penyeimbang di luar pemerintahan? Rakernas ini menjadi kompas politik, tak hanya bagi partai, tapi juga publik yang ingin memahami peta kekuatan politik Indonesia. Setiap keputusan yang diambil di sini akan menjadi referensi penting bagi masyarakat dan elit politik lainnya. Semua mata tertuju pada pidato Surya Paloh, sang nahkoda, yang akan menentukan arah partai ke depan. Pidatonya dinantikan sebagai penanda sikap politik Nasdem, sekaligus sinyal bagi masa depan perpolitikan nasional. Surya Paloh, pendiri sekaligus Ketua Umum Nasdem, kembali jadi pusat perhatian di Rakernas Makassar. Dengan gaya khas dan retorika tajam, ia membakar semangat ribuan kader, menegaskan peran partai sebagai agen perubahan. Paloh menekankan bahwa partai politik bukan sekadar mesin kekuasaan, tapi wadah lahirnya ide-ide besar untuk bangsa. Ia mendorong Nasdem menjadi gerakan restorasi, memperbaiki dan memulihkan kehidupan berbangsa. Di forum ini, Paloh bicara soal tantangan kebangsaan, pentingnya persatuan, dan kontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia. Arah baru yang ia tawarkan, politik dewasa, menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Semua menanti penegasan sikap Nasdem terhadap pemerintahan Prabowo. Di puncak Rakernas, Surya Paloh menegaskan dukungan penuh Nasdem kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, ini bukan sekadar basa-basi politik, tapi komitmen tulus demi kepentingan bangsa. Penegasan ini mengakhiri spekulasi soal posisi Nasdem pasca pemilu. Seluruh mesin partai dari pusat hingga daerah dikomando untuk mengawal program pemerintah. Paloh menyebut dukungan ini sebagai panggilan sejarah di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Bagi Nasdem, ini adalah tanggung jawab kebangsaan, bukan cek kosong. Dukungan diberikan setelah evaluasi terhadap kebijakan dan komitmen Presiden Prabowo. Rakernas menjadi kontrak politik baru, janji untuk bekerja sama demi kemajuan rakyat. Apa sebenarnya alasan utama di balik dukungan total Nasdem terhadap pemerintahan baru? Pertanyaan ini kerap muncul di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika politik yang terus berubah. Banyak yang bertanya-tanya, apakah dukungan ini hanya sekadar strategi politik, atau ada alasan yang lebih mendalam dan fundamental? Surya Paloh menegaskan bahwa kompleksitas masalah bangsa Indonesia tidak bisa dipecahkan oleh satu pihak saja. Ia menyoroti betapa beragamnya tantangan yang dihadapi, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik, yang semuanya saling berkaitan dan memerlukan pendekatan kolaboratif. Tantangan ekonomi, sosial, politik, dan global yang dihadapi bangsa ini saling terkait erat. Tidak ada satu solusi tunggal yang bisa menjawab semuanya. Karena itu, sinergi seluruh elemen bangsa menjadi kebutuhan mutlak. Setiap kelompok, baik dari pemerintah,
partai politik maupun masyarakat sipil harus berkontribusi aktif. Semua kekuatan politik harus bersatu, menyingkirkan ego sektoral demi kepentingan nasional. Hanya dengan mengedepankan kepentingan bersama, bangsa ini bisa menghadapi tantangan besar dan meraih kemajuan yang berkelanjutan. Paloh melihat semangat inklusif dan keterbukaan untuk bekerja sama juga ada pada kepemimpinan Prabowo. Ia percaya, dengan kepemimpinan yang mengutamakan kolaborasi, Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Dukungan Nasdem bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek, melainkan jawaban atas panggilan sejarah untuk bersatu. Ini adalah bentuk komitmen untuk membangun bangsa secara bersama-sama di atas segala perbedaan. Nasdem memilih menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Partai ini ingin menyumbangkan gagasan, tenaga, dan sumber daya untuk memperkuat pemerintahan, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Pada akhirnya, semua ini berakar pada cinta tanah air dan keyakinan bahwa masa depan Indonesia hanya bisa dicapai lewat kerja bersama, gotong royong, dan saling percaya antar elemen bangsa. Keputusan ini adalah investasi politik untuk stabilitas dan kemajuan jangka panjang. Nasdem ingin memastikan bahwa proses demokrasi berjalan damai dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan melampaui perbedaan pasca pemilu, Nasdem berharap bisa berkontribusi nyata demi Indonesia yang lebih baik, lebih bersatu, dan lebih maju di masa depan. Meski mendukung penuh pemerintahan, Surya Paloh menegaskan bahwa kemandirian berpikir adalah fondasi utama bagi seluruh kader Nasdem. Ia selalu mengingatkan bahwa loyalitas kepada partai dan koalisi tidak boleh mengorbankan integritas dan kebebasan berpikir. Setiap kader diharapkan mampu berpikir kritis, berani menyuarakan pendapat, dan tidak sekadar mengikuti arus tanpa pertimbangan matang. Kader di parlemen tak boleh jadi tukang stempel, tapi harus tetap kritis dan objektif. Mereka harus berani mengajukan pertanyaan, menelaah setiap kebijakan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Mendukung kebijakan pro-rakyat adalah kewajiban, tapi kritik konstruktif juga harus diberikan jika ada kebijakan yang keliru. Nasdem percaya bahwa kritik yang membangun adalah bentuk cinta pada bangsa, bukan sekadar oposisi tanpa solusi. Inilah checks and balances dari dalam koalisi. Dengan mekanisme ini, Nasdem memastikan bahwa pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar, tanpa kehilangan arah dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Nasdem ingin menjaga identitas dan independensi, menilai segala sesuatu berdasarkan kepentingan rakyat. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, bukan sekadar mengikuti tekanan politik. Sikap kritis dari dalam koalisi lebih efektif daripada oposisi yang hanya berteriak dari luar. Dengan berada di dalam, Nasdem bisa langsung mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata. Prinsip ini menjaga kepercayaan publik. Nasdem adalah mitra setia, tapi juga sahabat yang jujur. Hubungan yang dibangun bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga kepercayaan dan tanggung jawab moral. Partai tetap jadi penjaga marwah dan akal sehat politik, memastikan demokrasi berjalan sehat, dan suara rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah politik Nasdem. Dukungan kepada pemerintah tak berarti Nasdem meninggalkan semangat perubahan. Surya Paloh menegaskan, perubahan sejati dimulai dari dalam pola pikir dan mentalitas. Bergabung di pemerintahan adalah upaya restorasi memulihkan persatuan yang sempat terkoyak. Perubahan yang diusung Nasdem bersifat konstruktif, bukan destruktif. Dengan berada di dalam, Nasdem bisa mendorong agenda restorasi lewat kebijakan nyata. Paloh juga mengingatkan pentingnya menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Gerakan perubahan Nasdem mendorong kemajuan sekaligus merawat nilai-nilai kebangsaan. Rakernas Nasdem di Makassar mengusung tema Berpikir Merdeka untuk Kemajuan Bangsa. Lebih dari 5.000 kader hadir, didorong untuk menjadi insan politik yang kritis dan solutif. Agenda utama, merumuskan peta jalan nasional dan kepemiluan, dengan masukan dari pakar ekonomi dan geopolitik. Nasdem serius mencari solusi atas masalah politik uang dan sistem pemilu yang lemah. Ribuan kader aktif berpartisipasi dalam sidang komisi, menyuarakan aspirasi daerah. Rakernas menjadi kawah candra di muka, menggembleng kader secara ideologis dan strategis. Mereka pulang membawa semangat dan arahan jelas untuk diperjuangkan di daerah. Rakernas ini menegaskan komitmen Nasdem pada demokrasi sehat dan kemajuan bangsa.
Di tengah Rakernas, Nasdem diuji oleh kasus OTT KPK yang menjerat salah satu kadernya, Bupati Kolaka Timur. Insiden ini jadi tamparan keras bagi partai yang mengusung slogan politik tanpa mahar. Publik menyorot, bisakah Nasdem menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan? Respons partai beragam, tapi insiden ini jadi momentum introspeksi dan bersih-bersih. Sikap tegas terhadap kader bermasalah akan jadi tolok ukur integritas partai. Kasus ini jadi pelajaran, membangun partai bersih butuh perjuangan tanpa henti. Nasdem harus memperkuat sistem kaderisasi agar kejadian serupa tak terulang. Rakernas Nasdem ditutup dengan pesan optimisme dari Surya Paloh. Ia mengajak seluruh kader dan bangsa untuk menumbuhkan rasa optimis menghadapi masa depan. Indonesia punya semua modal untuk jadi negara besar, tapi butuh mentalitas positif dan kebersamaan. Partai politik harus jadi sumber inspirasi dan pendidikan politik, bukan sekadar mesin elektoral. Rakernas di Makassar adalah garis start baru pengabdian Nasdem untuk bangsa. Dengan dukungan penuh, sikap kritis, dan optimisme, Nasdem mengajak rakyat bergerak bersama. Tinggalkan energi negatif politik masa lalu, fokus pada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Setiap peran, sekecil apapun, sangat berarti dalam perjalanan besar bangsa ini.